Allah. Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan dari hidup kami, tiada kata yang manis dan ucapan terima kasih kepada Engkau buat pemeliharaan Engkau sepanjang malam, sepanjang hari, dan kami boleh bangun dan tubuhnya sehat, dan kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami naikkan pujian penyembahan, kami bolehkan naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan, lembutkan hati kami, selipkan mata rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perbuat dengan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita akan membaca Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-49. Daniel pasal 2 ayat pertama sampai 49. Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpi dan Nebukadnezar itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kastim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kastim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya itu. Tetapi raja menjawab para kastim itu, aku telah mengambil putusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan padaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan diobohkan menjadi timbunan puing. Tapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dapat hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepada mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu pada hamba-hambanya, maka kami akan beritahukan maknanya. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepada aku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu tidakkanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan makna yang juga kepadaku. Para kastim menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampe atau seorang kastim. Apa yang diminta tuanku raja terlalu berat, dan tidak seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu diperintahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika kita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkata Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang biasa di Babel itu, kata kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras itu dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu pada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Tentunya pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azariah, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkata Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selamanya,
Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah sesaat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat pada orang bijaksana dan pengetahuan pada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Pada ayat 26, bertanya raja pada Daniel yang namanya Belshazzar, sanggupkah engkau beritahukan kepada aku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Jadi menjawab katanya pada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidak dapat diberitahukan pada raja oleh orang bijaksana, ahli jampe, orang berilmu atau ahli nujum. Tapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedangkan tuanku di tempat tidur dan tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di benar hari. Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya ditahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya rajaku, tuanku melihat suatu penglihatan, yaitu sebuah patung yang amat besar, patung tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendasarkan. Ada patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah itu. Sementara tuanku lihatnya terungkit lepas sebuah batu tampak perbuatan tangan manusia, lalu menimpa batu itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas, dan semuanya menjadi seperti sekam. Di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin mengembuskan sehingga tidak ada bekas-bekas yang diketemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Inilah mimpi tuanku dan sekarang maknanya akan kami tahukan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh alam semesta alam telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah dikerahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan yang dibuat menjadi kuasa atas semuanya. Tuanku lah kepala yang daripada emas. Ayat yang ke-45, tepat seperti yang di tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan pada tuanku raja apa yang akan terjadi kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Lalu sujud Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga ditakannya persembahan korban dan bauan kepadanya. Berkata Raja pada Daniel, sesungguhnya Allah yang mengatas segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat meningkatkan rahasia. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas pemerintahan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Dari cerita ini kita lihat bagaimana mimpi Nebukadnezar yang sangat menarik. Semua ahli nujum dan orang-orang yang dipercayakan ahli nujum, ahli jampe, sihir tidak bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, tetapi Daniel bisa. Kenapa? Sumbernya itulah tidak lain
daripada Tuhan ada. Sebagaimana dikatakan pada ayatnya ke-30. Adapun kepadaku telah disikap rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tapi supaya makna diberitahukan kepada Tuhan Raja dan supaya Tuhan mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Bahkan pada ayat yang ke-19, maka rahasia disingkapkan pada Daniel dan suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta alam, langit, ya, semua sentralnya kembali pada Allah. Bukan karena hebat Daniel, tapi Tuhan yang memberi hikmat Daniel, sehingga rahasia-rahasia disingkapkan. Jadi sentralnya pada anak Tuhan, sebagaimana dikatakan pada ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Dan dan teman-temannya jangan dengarkan. Jadi kau udah mohon belas kasihan, kasih sayang, ya, Tuhan menyingkapkan kasih sayang kepada Daniel hingga Tuhan bisa memberikan hikmat pada Daniel tentang mimpi yang ada dalam hidup Nebukadnezar. Rahasia-rahasia itu datang, semua datang daripada Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan, belas kasihan, kita mohon kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan penting buat hidup saudara. Pada pagi hari kita masih bisa panjang umur karena semua anugerah Tuhan. Dan lebih pada Tuhan daripada hari ini juga kita mohon kepada Tuhan. Itulah minta hikmat yang dari Tuhan adanya. Lebih pada itu Tuhan, kita mohon juga kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita menjadi anak kesayangan Bapa. Sebagaimana Mazmur 103 ayat 13. Beri Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kapan? Kalau kita takut kepada Tuhan. Betapa penting kita takut kepada Tuhan. Demi jauhkan dari perkara-perkara dosa, kita menjadi kesayangan Tuhan. Ya, kita mohon Tuhan, jangan main-main dosa. Kita hidup dalam kekudusan, baik berkat Tuhan ada dalam hidup saudara. Kebutuhan saudara Tuhan disiapkan sekalipun dalam keadaan sulit, sukar. Kita mohon kasih sayang Tuhan. Burung dara kalau pelihara Tuhan, Tuhan juga pelihara rumah tangga saudara, hidup saudara, anak saudara, cucu saudara, usaha saudara, pelihara oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Sebagaimana Dani mendapat kasih sayang yang daripada Tuhan, kami juga yang hadir mendapat kasih sayang yang daripada Tuhan. Sebagaimana Mazmur 103 ayat 13, sebagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut kepada Tuhan. Biar kami orang yang takut kepada Tuhan, menjauhkan perkara-perkara kotor kepada najis, perkara yang menyenangkan Tuhan yang kami kerjakan. Roh Kudus tetap memimpin hidup kami, biar kami lakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Antar perjalanan kami dalam bekerja, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan sampai satu pribadi terpapar di sana, semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka khusus yang berada garis depan, berikan hikmat, kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana kau pelihara yang baik. Dan pagi hari patut kami berterima kasih kepada Tuhan. Yang sakit semakin berkurang, yang meninggal juga semakin berkurang banyak Tuhan, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan mereka mau dengar motivasi dengan baik, semua demi kebaikan mereka. Istimewa Tuhan, belas kasihan terjadi buat bangsa kami. Jangan sampai dari gelombang ketiga, karena Tuhan cinta pada anak manusia. Terima kasih Bapak, mereka memperhatikan protokol kesehatan, memperhatikan jaga dengan baik. Terima kasih Bapak dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin.